Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila muallifi hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari bi anna Allah bihim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sahbin wa tubain wila. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su sari habaila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun ma'laha ma'musila. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Fasyari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Wa tariqatun ahzun bi ahwatakal wara wazimatin kariyadatin mutabatila. Wa haqiqatun law suluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Man rama durran lissafinati yarkabu yaghusu bahran thumma durran hasalam. Wa kadhabtu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tasula. Fa'alaihi tazyinun li zahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala. Wa tazula anhu zulmatun kayyubkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Wa likulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Kajulusihi bainal anami murabbiya kasratil awrad
kasawmi salat wa kahidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala man rama an yasluk tariqal awliya falyafazan hadhil wasaya amila udlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarki dhambi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami walihadhi arkani far'a wa kamila waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran jara wa tasahula waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Sampai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Waqihi waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Waqihi dawaman bil muhasabatil lati waqihi dawaman bil muhasabatil lati. Halaman berapa itu? Halaman 8 baris pertama. Waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Waqihi, peliharalah olehmu, jagalah olehmu akan taubat itu. Jagalah olehmu akan taubat itu dawaman senantiasa. Bil muhasabatil lati, dengan cara muhasabah. Dengan cara muhasabah allati tanhaka, yang muhasabah itu mencegah akan dikau taqsiran, daripada keteledoran, jaro yang terjadi, wa tasahula, dan memudahkan perkara. Wa bihifdhi ainin, sebaris dulu dah, kita bahas dulu, takut panjang nanti kita terusin. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi hari ini akhlak tasawuf di dalam memasuki materi pintu pertama, yakni tentang taubat. Kalau orang pengen masuk ke rumah agar supaya diterima dengan baik oleh tuan rumah, jangan sekali-kali masuk rumah lewat jendela. Kalau kita masuk rumah lewat jendela,
pasti amat tuan rumah itu dianggap tidak bakal sampai kepada tujuan. Pasti begitu. Begitu juga kalau kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa sekonyong-konyong main ibadah saja tanpa lewat pintu pertama yang disebut taubat. Orang harus lewat aqabah awal, tahapan pertama. Orang-orang yang pengen menuju kepada Allah, dia harus menyadari kekurangan-kekurangan dirinya. Tanpa menyadari kekurangan dirinya akan kesulitan untuk supaya dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Sebab perbuatan maksiat itu kalau mau diperhatikan terwujud dalam berbagai macam bentuk dan perilaku. Bisa saja yang namanya maksiat itu mengingkari janji. Bisa juga tidak ibadah lah, tidak sholat, itu yang umum begitu, tidak ibadah. Bisa juga mencuri, bisa juga macam-macam. Maksiat itu bentuknya macam-macam. Lebih mengedepankan keutamaan makhluk dibanding keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih menuruti keinginan hawa nafsu dibanding rasa malu bahwa rambut udah ubanan. Itu juga adalah satu kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya. Kalau mau diperhatikan, maksiat itu menimbulkan banyak sekali dampak-dampak, baik itu dampak lahiriah maupun dampak batiniah. Kotornya anggota tubuh kita, kerasnya hati kita, kurang manisnya di bawah ibadah. Ini penyebabnya adalah kita itu berbuat maksiat. Mengapa kita punya mata nonton sinetron asik, nonton bola asik? Mengapa melihat Al-Quran itu rasanya kurang mau? Ini karena dampak dari maksiat yang berkarat di dalam kita punya kalbu. Sulit. Biar itu gula itu manis, biar itu duren itu manis, biar itu apel itu manis, pisang itu manis. Kalau kemudian kitanya sakit mah rasanya semuanya itu adalah pahit. Biar baca Quran itu resminya nikmat, resminya membawa kebahagiaan. Nikmat baca Quran, maka tidak keburu orang yang banyak dosa sehari-harinya untuk baca Quran. Kagak keburu. Sebab jiwanya junub, berhadas besar. Kalau orang berhadas besar tidak boleh masuk masjid. Orang yang berhadas besar lagi haid, ibarat perempuan, tidak boleh dia baca Al-Quran. Haram hukumnya sama orang-orang yang berhadas besar baca Al-Quran. Karena itu bagi jiwa-jiwa yang berhadas besar dilarang keras sama Tuhan, dibeloin. Dia punya kalbu, kagak bakalan keburu setiap hari baca Quran barang satu ain. Kagak keburu. Mengapa? Jiwanya berhadas besar. Harus mandi dengan air taubat. Harus mandi dengan air taubat. Tanpa mandi kagak bakalan bisa untuk baca Al-Quran, kecuali malam Jumatan Yasinan. Itu pun juga karena ada berkat. Karena begitu, bukan karena mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Jiwa yang kotor akan sulit. Dampak batiniah, tertutup kalbu. Keras kita punya watak nafsu, redup punya cahaya hati. Tidak ada yang namanya ketertarikan. Belum lagi perubahan nama. Yang tadinya disebut orang mukmin kamil menjadi mukmin asi, mukmin yang durjana dan arogan kepada Tuhannya. Yang tadinya disebutin orang itu namanya muhsin, orang yang berbuat baik. Bu, kalau ngobrol pulang aja, pusing sama saya ngajarnya, kasihan yang serius.
Kalau enggak sayanya yang pulang. Jadi betapa kita harus kemudian itu harus dibeningin kita punya jiwa. Perubahan dampak daripada perbuatan maksiat itu luar biasa. Yang namanya manusia dikata muhsin, orang yang berbuat baik, akhirnya berubah menjadi musik, orang yang jahat kepada Tuhannya. Orang yang tadinya itu disebut mukmin menjadi mukmin asi dan munafik. Ini penyebab daripada dampak maksiat. Tidak keburu kita berbuat ibadah, hendak keburu. Kadang ke masjid enggak keburu 5 waktu, hendak keburu. Biar ada kalanya rambutnya udah berubah menjadi putih. Mengapa? Kalbunya sudah begitu banyak dampak-dampak daripada perbuatan-perbuatan maksiat itu. Karena itu bagaimana akan merasakan nikmatnya duren yang begitu enak, bagaimana dia akan merasakan nikmatnya pisang yang begitu manis kalau kemudian sakitnya dia belum sembuh. Kalau sakitnya sudah sembuh, maka duren yang manis itu bakal berubah menjadi manis, maka pisang yang manis bakal berasa bahwa pisang itu manis. Ibadah itu bakal ada nikmat, duduk di majlis ilmu itu bakal ada kebahagiaan, akan ada ketenangan. Di bawah solat itu mau dia punya badan, di bawah baca Al-Quran mau dia punya mata. Keburu biar seain tiap hari. Orang yang tidak keburu baca Al-Quran, satu penyebabnya adalah jiwanya berhadas besar. Jiwanya mandi, kita mandi. Siapa di antara kita orang yang tidak keburu baca Al-Quran, mandi dengan air taubat, mumpung kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kelakuannya seperti orang yang sakit ucus buntu. Bang, kamu ini sakit, ayo berobat. Hendak perlu berobat, tar juga lama-lama sembuh penyakit mah. Tidak boleh. Maksiat tidak boleh dibiarkan. Taraja. Kapan bakal sembuhnya jiwa kalau nuruti entar. Kalau udah mandi, kalau udah meninggal, repot sama kita. Andai kita mati, anak bini kita nangisin kita, tidak. Kita mati, anak kita tidak tangisin kita. Kita mati, bini kita tidak tangisin kita. Yang ditangisin sama anak kita ketika kita mati kepentingannya. Kata si kecil, tar motor saya ini direbut lagi sama abang saya yang arogan. Itu yang ditangisi. Sama bini kita, tar rumah ini bakal dibagi sama saudara-saudaranya. Itu yang ditangisi. Tidak pernah dia nangisin kita. Karena itu yang harus nangisin diri adalah diri kita sendiri. Ini taubat penting buat kita agar supaya kita itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian kita punya dosa, perbuatan maksiat gampang banget dilakukan sama kita. Kita demen-demen duduknya dengan merit-merit kartu balak 6 double 8. Itu melulu yang gampang buat kita. Untuk duduk di majlis ilmu ndak keburu. Yakini yang kaya-kaya begini amat sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala pintu maksiat malah dibuka lebar-lebar sama Tuhan untuk dirinya, manakala pintu kebaikan ditutup rapat-rapat oleh Tuhan. Ini bahaya. Rahmat-rahmat Tuhan tidak bisa masuk kepadanya karena jiwanya berhadas besar. Mandilah kita dengan air taubat agar supaya sekujur kita punya kalbu. Ini adalah supaya kita bagus. Bagaimana kalau sampai kemudian jamaah sekalian kita lagi duduk sama orang besar, kita lagi duduk berdua sama orang besar, kita duduk berdua. Anggap dah sama presiden, kita duduk sama Pak SBY, lagi duduk sama pejabat tuh, sama presiden. Ujuk-ujuk ada orang datang sama kita nagih utang kita. Cuman ndak besar utangnya 1000. Kita pernah punya utang sama dia 1000. Kata dia, bang,
Kamu dulu pernah ngutang sama saya untuk beli rokok 1 batang tuh 1.000. Sini bayar. Sikap kita bagaimana di hadapan orang pejabat tinggi ini? Pasti sikap kita adalah malu. Malu banget, yang kayak begitu kecil jangan di sini kan nagihnya. Malu banget, ini kan orang yang kita hormati. Ini kan pejabat, ini kan orang tinggi, ngapain yang kayak begitu? Lebih dari itu juga gue ganti. Betul nggak kita begitu tuh? Kira-kira kalau sampai kita berhadapan dengan orang mulia, wis kalau mungkin presiden mau sulit dibayang nama kita di depan mertua kita, lagi ngobrol cuap-cuap dengan mertua kita, orang kita hormati, ojo-ojo datang orang untuk kemudian menagih kita punya hutang enggak banyak 1.000. Malu nggak kita sama mertua kita? Malu kita, malu. Apalagi kelak jamaah sekalian, kelak kita di akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mertua kita, bukan bos kita, bukan presiden kita, namun Sang Pencipta kita. Kita berhadapan dengan Allah di akhirat itu tanpa ada juru terjemah, langsung berdua-duaan dengan Allah. Tiap-tiap kita itu seperti demikian. Ojo-ojo datang dulu kita pernah korupsi, dulu pernah kita ngambil mangganya, dulu pernah kita menggibah dia, dulu pernah kita menfitnah dia. Dia nuntut semua hutang-hutang yang pernah kita ambil di dunia. Kita pernah ngambil korupsi, dituntut oleh rakyat seluruhnya. Kalau dia presiden dari Sabang sampai Merauke, kalau dia gubernur dari ujung tuh Cirende sampai ujung Merak, kalau gubernur Banten, kalau dia RT bakal dituntut, kalau dia pengurus masjid ngambil duit masjid dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh masyarakat di hadapan Allah. Bagaimana itu? Itu kalau sampai kita berbuat zalim dan kita berbuat dosa mumpung di dunia, sebelum nanti jumpa sama Allah, kita harus benahi dulu. Kita harus benahi dulu. Maksiat itu kayak api, saudara. Maksiat itu kayak api, dan asap itu adalah kotoran-kotoran hitam. Kalau yang namanya wajan ditaruh di kompor gas kagak dicuci-cuci bakal hitam. Bakal hitam itu wajan. Karena itu habis dipakai, kalau kita punya wajan kemudian habis dipakai pantatnya buru-buru harus dibersihin. Karena kalau enggak buru-buru dicuci tuh pantat wajan, didiemin saja, lama hitamnya berkarat, sulit untuk dibersihkan. Begitu dosa dampaknya menutup di kalbu kita, lama kelamaan bakal hitam kita punya kalbu. Jalan kebenaran tidak kelihatan, sulit dinasehatin. Biar rumahnya dekat masjid ndak mau ibadah, kagak mau, tapi tempat dangdutan mah gampang banget dia jalan biar jauh juga, gampang banget kemana-mana dia nyampe. Namun ke majlis-majlis yang baik kagak nyampe. Mengapa? Memang karena karatnya sudah begitu banyak. Dibersihkan dengan berbagai macam alat kebersihan, sulit untuk dibersihkan. Taubat adalah sesuatu hal yang amat sangat penting di dalam kita punya hidup, supaya kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ada orang tidak ngaku bahwa dia berbuat salah, tidak bakal diterima. Baiknya kayak apa juga kagak ngaku. Ada orang selingkuh, udah tahu, orang juga udah rame bahwa dia selingkuh, kagak mau ngaku sama lakinya, tetap mau berbuat baik. Dia ngasih nawarin makan, kagak bakalan dimakan. Biar dia baik kayak apa, kagak bakalan dimakan. Kenapa? Habis orang itu jahat sekali. Biar kita ibadah kayak apa banyaknya, jidat kita hitam sampai kalau dosa kita numpuk tanpa bertaubat. Sama seperti demikian orang yang berbuat maksiat, yang tidak mau ngaku kembali kepada Allah, kagak bakalan diterima. Pintu pertama, kalau orang pengen diterima, jangan sekali-kali masuk rumah lewat jendela. Kalau orang masuk rumah lewat jendela, itu namanya tidak bakalan hasil daripada maksudnya. Orang pengen dekat dengan Allah tanpa lewat babut taubah,
pintu taubat ini amat sangat sulit untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rambut kita dari hitam berubah menjadi putih. Ini adalah satu nasihat besar. Jangan sampai kemudian kita dihambur-hamburkan. Ibarat kita punya anak 10, jamaah yang mulia, anak kita 10 banyak, anak 1 baru juga sarjana wisuda, lamaran diterima, meninggal. Padahal biayanya besar. Anak kedua juga begitu, pas sarjana meninggal, duitnya habis. Anak ketiga begitu, sampai anak yang ke-9 pas mau kerja meninggal. Anak ke-10 mau kagak, anak ke-10 ini kagak diterima segala macam. Yang kayak begini nih, anak yang masih ada nih, ini kita rawat atau kita sia-siain nih? Kita rawat atau kita sia-siain? Kita rawat, karena yang udah ini semuanya sia-sia, tidak bisa memberikan manfaat sama kita. Belum kerja, belum balik modal, ini udah meninggal dia. Ini sia-sia. Ini yang anak yang ke-10 ini yang ada, kita jaga betul. Mestinya kayak begitu kita. Umur kita yang udah lewat tuh, udah berapa itu? 40 tahun itu sia-sia yang lalu. Ini yang masih ada nih harus dirawat supaya kita betul-betul dekat dengan Allah. Jangan disia-siakan. Itu kayak anak yang mati yang udah kelewat, mau dikejar enggak bisa, Kita harus kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ini enggak tahu tinggal berapa kita punya umur. Kalau enggak mau kembali sama Allah, mau kemana kita? Kita meninggal itu jujur saja, semua orang diumuminya telah dipanggil oleh Allah. Maknanya tugas dia di dunia udah habis, mau menghadap, meminta pertanggungjawabannya sama Tuhan. Apa yang mau disetor kalau catatan harian kita penuh dengan noda, catatan harian kita penuh dengan maksiat? Mau kemana kita di hadapan Allah? Apa yang kita mau bawa? Kulit kita tipis, keriput, gigi kita mulai ompong. Apa yang bakal kita setor kalau kita terus-terusan tidak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Taubat ini jamaah harus kita jaga. Kalau kita sudah taubat, harus dijaga. Bagaimana cara menjaga taubat supaya orang itu istiqomah di dalam taubat? Taubatnya jangan goyang-goyang, hatinya supaya lurus. Kata Syekh Zainuddin, waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanha kataqsiran jara wa tasahula. Kalau kemudian kita sudah taubat, jiwa kita udah sadar, kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini taubat jangan kita setengah-setengah. Jangan kita setengah-setengah, tobatnya harus dibimbing. Ini udah Tuhan udah maafin. Kalau kita kembali sama Tuhan, maka Tuhan pasti terima, naik derajat kita dari tadinya pencinta menjadi orang yang dicinta. Beda antara pencinta dan dicinta. Pencinta masih berharap. Pencinta, orang yang ngaku cinta belum tentu dicintai. Tapi orang yang dicintai itu adalah orang yang luar biasa dipandang pencintanya. Kalau kita taubat, kita punya kelas naik. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada mereka yang bertaubat. Orang yang bertaubat, orang yang dicintai sama Allah. Cinta Allah itu harus dijaga. Allah udah cinta, makanya sang Nabi tidak kurang dalam setiap hari istighfar 100 kali demi mengejar takut ada kesalahan. Namun kesalahan Nabi tidak seperti kita. Wong Nabi mendada dosa,
Taubat ada kelas-kelasnya. Kalau kita tukang berbuat dosa besar, tobatnya dari yang pertama, yang mendasar dari dosa-dosa besar. Kalau dulu-dulu ndak sholat harus diqadha, dulu-dulu dia ndak puasa harus diqadha, kalau dulu-dulu dia nyuri harus dibayar. Itu caranya masing-masing daripada punya kesalahan. Udah tobat dari dosa besar, terus dia tobat daripada dosa kecil. Dosa kecil udah dia taubat dari hal-hal yang makruh, dari hal yang makruh dia taubat, dari hal yang khilaful aula, dari yang khilaful aula dia taubat, dari hal-hal yang melupakan hati untuk dekat dengan Allah. Nabi beristighfar, ada kekhawatiran jangan-jangan hembusan nafasnya luput dari ridha Allah, luput. Kekhawatiran itu yang menyebabkan sang Nabi beristighfar, bukan karena dosa. Kalau kita mawis karena dosa dulu, gampang tobat dari yang sunat-sunat mah, tobat dari yang wajib-wajib aja dulu. Ini supaya kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak hutangnya sulit kalau sedekah itu diterima. Sulit kalau sedekah diterima. Harus dibayar dulu hutangnya, jangan mikirin sedekah. Kalau kita punya utang-utang puasa, zaman dulu SMA kita ndak puasa, zaman dulu masih jahiliyah, belum mau dekat dengan masjid, kita puasa semau-maunya, maka harus dibayar itu utang puasa. Tidak cukup dengan Senin Kamis sedekah sama Tuhan, puasa sunat. Yang namanya sedekah itu kalau udah beres utang-utangnya, kalau masih banyak utang, sedekah tidak diterima. Karena itu orang yang berilmu itu lebih tinggi dibanding tukang ibadah. Ada orang puasa Senin Kamisnya luar biasa banyaknya, tapi yang Ramadan enggak dibayar dulu-dulu, ini enggak diterima Allah, enggak diterima. Makanya tukang ibadah itu biar ribuan, itu kecil nilainya, karena bukan begitu, tapi harus berdasarkan aturan-aturan yang diatur oleh agama. Waqihi dawaman. Kita harus jaga jamaah taubat itu bil muhasabah. Salah satu caranya dengan kita muhasabah, dengan kita mengkoreksi. Apa sih muhasabah? Bahasa gampangnya begini, kalau kita punya karyawan, dia karyawan kita itu luar biasa, selalu diperiksa-periksa kerjanya. Bendahara lah ibarat kata begitu. Dikit-dikit diperiksa, diperiksa lagi. Oh, ada yang kekeliruan, ditip kalau dia lagi di depan komputer, diganti lagi, ini salah, ini udah di print out, wah salah ini, ya udah cetak itu lagi, benerin lagi. Karyawan ini selalu mengkoreksi, selalu mengkoreksi. Yang kaya-kaya begini nih, andai kita sebagai pimpinan, apakah kita benci sama karyawan yang tukang mengkoreksi setiap kerjaannya sebelum kita koreksi, periksa? Apakah kita senang sama karyawan yang kayak begitu tuh? Senang apa benci? Senang. Karena karyawan ini rapih sebelum kita yang ngerapihin. Allah begitu, saudara. Allah sebelum nanti diperiksa yang disebut dihisab di akhirat oleh Allah, lu gua kasih umur 60 tahun untuk apa aja? Sebelum diperiksa sama Allah, kita periksa lagi, kita cek lagi mana kekurangan kita. Jangan tiap tahun kita pergantian tahun doang, namun tidak ada muhasabah yang ada di dalam jiwa kita. Bakal rugi, ganti tahun tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang baik adalah hamba yang memeriksa tiap pagi. Apa yang diperiksa? Organ tubuh yang lahir maupun yang batinnya diperiksa. Apakah dia menjalankan perintah Allah apa tidak? Ni mata buat apa aja? Buat lihat televisi berapa jam? Ni mata buat lihatin Al-Quran berapa jam? Dilihat, diadu,
Oh, banyakkan lihat Al-Quran. TV cuman setengah jam, Al-Quran 5 jam. Alhamdulillah ya Allah, kau jaga saya punya mata, alhamdulillah. Diperiksa, nonton TV 5 jam, Al-Quran enggak sejam juga kagak, setengah jam juga kagak keburu. Dia taubat, tiap pagi dia nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muhasabah, namanya memeriksa diri. Sebelum nanti Tuhan koreksi, kita harus koreksi dulu. Mau kemana kita hidup? Kalau ndak mau kembali sama Allah, mau kemana? Mau kemana? Anak-anak muda bengal masih wajar lah, masih muda. Dia punya harapan, ntar kalau gua taubat, kalau gua udah tua mau ke masjid, ntar kalau udah tua saya kembali sama Allah kalau udah tua. Lah kalau kita udah tua begini mau kemana? Mau nunggu pikun, nunggu mati nggak mau kembali sama Allah, mau kemana? Tanya sama jiwa kita, mau kemana? Kita mau kemana? Kalau kita punya teman, teman itu makin kita baikin makin ngelunjaknya, kurang ajar sama kita. Teman yang kayak begini terus kita temenin apa terus kita putusin? Hah? Itu bini kita makin kita kasih duit makin kurang ajar sama kita, makin selingkuh, makin kasih duit makin selingkuh. Yang kayak begini kita ceraiin apa kita terusin? Yang kayak begini nih diceraiin apa diterusin? Tiap hari dia itu kita kasih duit, dia buat ngeluyur lagi sama laki-laki lain. Tiap kasih duit dia ngeluyur lagi buat laki-laki lain. Itu yang kayak begini nih, kalau sampai ada orang di Maharta, dipiara aja deh. Yang kayak begini mah dipiara aja dah. Ini orang nih, orang sableng atau orang bener ini? Orang bener apa orang salah ini? Salah dia, salah. Itu begitu kita tanya diri kita tuh, kita harus tanya di dalam diri kita ada nafsu. Dalam diri kita, andai kita punya jiwa nih kita perlakukan kayak baju. Andai kita punya jiwa kita perlakukan kayak baju. Kalau kotor kita cuci, kalau kotor kita laundry, pasti jiwa kita ini udah bagus dari dulu. Manakala kita maksiat buru-buru balik sama Allah, manakala maksiat buru-buru balik sama Allah, pasti bagus. Andai kita punya jiwa jamaah, kan diperlakukan kayak kuda. Kayak kuda kalau dia belok kiri kita tarik kekangnya biar dia lurus, pasti dia cepat sampai ke tujuan. Cepat sampai ke tujuan, enggak diturutin begitu aja. Kita punya jiwa begitu. Kalau dia meleng, balikin lagi supaya dia lurus. Dia belok lagi, balikin lagi dia supaya lurus. Jangan sampai begitu. Sesekali kita duduk di sejadah, kita tegur tuh jiwa, lo mau kemana? Bahasa kampungnya di depan kaca aja dah, di depan cermin kita tegur. Lo minta ke Bali jalan-jalan tahun baru, gua anterin. Lo pengen ke puncak, gua anterin. Lo pengen naik sepeda, gue anterin. Lo pengen olahraga, gua anterin. Lo pengen kemari, gua anterin. Gantian dong, gua pengen deket sama Allah. Masa lu doang yang pengen dipikirin? Gua juga pengen. Ini ruh saya nih pengen dekat sama Allah. Tegur tuh, ceraiin tuh nafsu yang kayak begitu. Bengal banget pengennya dia doang yang diturutin. Jiwa kita kagak mau. Jangan mau diombang-ambing oleh nafsu angkara murka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai jiwa, ayo dong balik sama Allah, balik. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Rambut udah putih begini masih kurang mau juga duduk di tempat-tempat yang baik. Mau lu apa? Tegur tuh diri kita di depan kaca. Tegur. Mau kemana lu? Mau kemana? Apa yang lu mau cari? Apa yang mau dicari? Tidak ada habisnya. Kebahagiaan dunia itu kebahagiaan semu, kebahagiaan yang tak pernah berujung dengan kebahagiaan. Kalau kita mau contoh, ketika orang tanya,
Kapan itu bahagia? Pasti bakal dijawab oleh anak yang baru lulus kuliah, kalau saya itu sudah dapat kerja, baru itu bahagia. Udah dapat kerja dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kerja diterima. Ditanya, udah bahagia dek? Dia jawab, belum. Kalau belum punya rumah. Kalau udah punya rumah aja enak dah. Allah kasih dengan kemurahannya, dia sampai dari kerjanya ke beli rumah. Biar KPR juga, udah punya rumah. Ditanya, Pak udah bahagia? Belum. Kalau belum punya pasangan, kalau belum punya bini, kalau belum punya suami. Kalau udah punya pasangan aja dah rasanya hidup ini. Kalau udah punya bini bahagia, enggak bingung lagi. Yang tadinya tidur sendiri kenapa bangun berdua, tidur sendiri kenapa bangun berdua, enggak bingung. Udah dia punya bini, udah berumah tangga. Ditanya, udah bahagia kakak engkau? Dia jawab, belum. Kalau belum kemudian itu punya anak. Kalau udah punya anak aja lengkap sudah kebahagiaanku. Kalau udah punya anak, Allah dengan kemurahannya dikasih dia keturunan, punya dia anak. Ditanya, bang bagaimana, udah bahagia? Belum. Kalau belum kelar sekolah anak-anak. Kalau udah beres saja anak-anak nih sekolah nih, rasanya lega banget hidup ini, lega banget. Kalau anak-anak ini udah pada kelar kuliah, begitu enggak? Ketika udah kelar kuliah, si bontot aja udah jadi sarjana ekonomi. Ditanya, ini bang udah bahagia? Belum. Kalau belum ngawinin. Kalau udah pada nikah aja dah rasanya udah lega banget hidup, udah nikah. Jadi kebahagiaan itu yang mana? Anak-anaknya udah pada nikah, sampai si bontot itu udah nikah. Ditanya, udah bahagia pak? Belum. Kalau belum punya cucu. Kalau udah punya cucu aja, aduh rasanya pas banget hidup saya itu, pas banget. Kalau udah punya cucu merasanya lega banget dah. Allah kasih kemudahan, dia dikasih keturunan, anaknya punya cucu. Ditanya, bang bahagia? Aduh belum, lagi tidur tuh cucu, kagak ngerti banget, pala engkongnya diinjek-injek. Ya Allah, susah banget dah. Mana HP baru ini juga kredit, diinjek dibanting lagi tuh cucu. Pusing banget cucu. Kalau udah punya rumah aja anak saya biar ngontrak, rasanya bahagia. Jadi kapan bahagia? Kembali kita, jiwa harus dibahagiakan. Jiwa kita itu harus dibahagiakan, harus dibahagiakan. Jangan diturutin nafsu yang tidak membawa kita kepada dekat dengan Allah. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana kita? Harus ditanya jiwa kita. Kita harus dijaga jiwa kita, taubat kita dengan cara muhasabah. Muhasabah itu kalau pengen benar harus ada 3 syarat demi muhasabah supaya orang itu benar. Pertama, dia harus menggunakan namanya muqayasah. Kalau muhasabah pengen benar, maka dia harus mengadakan muqayasah. Muqayasah itu adalah menimbang, mengukur-ukur. Apa sih mengukur-ukur itu? Kita harus ukur sudah seberapa nikmat yang telah kita terima dari Tuhan, dan sudah berapa pelanggaran yang kita lakukan kepadanya. Kita timbang nih sama kita, berapa nikmat yang telah kita terima dari Tuhan. Kesehatan yang tidak seperti teman kita, sampai sekarang terbaring di rumah sakit di ICU, itu duitnya banyak. Tidak seperti teman kita yang cuci darah dalam seminggu 2 kali. Ini nikmat dari Tuhan, kita tidak begitu. Ini kita harus timbang, berapa itu kalau beli darah itu, berapa kita hendak beli. Namun pelanggaran kita, kurang mau sujud, ini harus dihitung, diukur. Sudah berapa nikmat kita taker, nikmat yang telah kita terima dari Tuhan, berapa pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan, berapa. Ini demi muhasabahnya benar, supaya kita mau kembali ya sama Allah. Harus begitu, kita timbang-timbang kebaikan kita. Kita kira-kira udah punya berapa kita kebaikan kita, sama dosa kita udah berapa. Kita harus hitung. Timbang nyumbang ke masjid doang 1000 disebut-sebut, dosa yang numpuk kagak. Itu nama cucunya pada waktu lewat jalan pagi-pagi sama cucunya, kebetulan minggu itu enggak ngaji,
Cuk, tuh masjid tuh engkong yang bangun 1.000 doang, 1.000 diingat-ingat banget tuh 1.000. Dosa dia yang banyak mau dilupain. Ini adalah tidak bisa muhasabah orang yang kaya begini. Kedua, kalau dia sudah muhasabah, udah muqayasah, maka dia harus mumayazah. Apa itu mumayazah? Adalah memisah-misah, memilah-milah. Udah diukur, dipilah. Mana kewajiban kita sebagai hamba? Mana kewajiban kita sebagai hamba? Mana kewajiban kita sebagai hamba kepada Tuhan yang telah menciptakan kita? Apa yang kita mau setor kepadanya? Apa kewajiban kita? Coba kita lihat. Salat 5 waktu bukan untuk kebangga-banggaan. Sebab yang sholat itu kita juga, Tuhan juga yang ngasih kekuatan. Banyak yang badannya sehat dari kita kagak kuat ke masjid. Banyak orang yang badannya lebih keker dari kita kagak keburu ke majlis ilmu. Tuhan juga yang kasih kemudahan sama kita. Jadi mana yang patut untuk disombongkan, arah ke sana. Ini yang penting. Yang ketiga, kita harus redha dengan ketaatan, senang dengan kebaikan. Harus senang dengan kebaikan itu, harus senang. Itu mah ada majlis ilmu marah-marah, ndak senang. Ada tempat-tempat yang baik, ada senang, ada senang. Jadi RW sama acara yang kagak tahun baruan aja disumbang, maulid aja kagak mau. Emang ada dalilnya? Begitu. Ini namanya apaan yang kayak begitu jadi orang? Kita harus yang baik-baik, kita harus redha dengan yang baik, kita harus benci dengan yang tidak baik. Berapa miliar itu duit yang dibuang untuk tahun baruan? Berapa miliar duit yang dibuang untuk tahun baruan itu? Berapa miliar dari kaum muslimin? Berapa miliar? Masih untung malaikat Israfil tidak ikut-ikutan tahun baruan. Kalau malaikat Israfil tahun baruan pengen niup trompet kayak orang Maharta, wah habis. Begitu tuh habis. Masih untung. Boro kembali sama Allah. Takut malam itu kiamat, repot. Kalau malam itu terjadi kiamat kayak apa? Lagi orang kayak begitu-begitunya, enggak ada yang rambutnya hitam, enggak ada yang putih, kelakuannya yang kagak-kagak. Udah putih juga kayak begitu. Alasannya nemenin cucu lah. Borong ngarahin alasannya mau kemana? Orang Nasrani aja kalau mau jujur, Nasrani yang baik, teman kami di Dwi Daya itu tanya, kemana orang Nasrani tahun baruan, Pak? Dia jawab, Pak Fahrudin, kami itu kalau tahun baruan mengejar waktu 00, kami itu misa di gereja, doa di gereja, doa di tahun baru di gereja. Lah itu yang di Ancol itu Kristen bengal. Masa Muslim nurut sama Kristen bengal? Mendingan Muslim nurut sama Kristen baik, zikir ke apa ke Muslim. Itu begitu. Nih yang jawab Kristen. Ini tinggal kita mau percaya mau kagak. Boleh tanya sama teman-teman kita, kemana itu malam tahun baru? Ke gereja. Bisa dilihat pamflet di pinggir jalan itu, bisa dilihat ke gereja. Ngapain? Doa dan doa. Ngapain Muslim begitu? Mau ngapain? Tanya sama jiwa kita. Kita ini butuh Allah apa kagak? Tanya sama kita, punya diri masing-masing. Mau kemana kita? Kita mau kemana? Kalau nggak mau kembali ya Allah, mau kemana? Tanya sama kita punya jiwa, tanya, arahin. Maka kami termasuk orang yang amat sangat senang termasuk majlis yang dibuat oleh Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, majlis Rasulullah tahun baruan itu zikir. Mengapa anak-anak kita nggak bisa sudah membudaya, nggak bisa untuk ditahan di rumah, dia pengen ngeluyur. Karena itu tugas kita orang tua bukan adalah menghakimi anak-anak kita, mengarahkan ente mau ngeluyur, kalau udah terlanjur pengen tahun baruan
ke Monas saja mampir sama Habib Mundir, ke Puncak mampir aja ke Ataun, ada Habib Rizik di sana zikir bersama. Begitu tuh semuanya begitu. Kalau terlanjur udah beli petasan, ya udah nanti buat sunatan anak-anak aja nanti disimpan. Ini kalau udah terlanjur itu seperti demikian. Terlanjur namanya. Mau bagaimana? Udah terlanjur. Ini kita harus arahin. Jangan kita hakimi anak kita tanpa diberikan solusi yang benar supaya dia larinya kemana. Buat tahun baruan itu zikir, yasinan ke, ratiban ke, apa ke, buat kumpul-kumpul, ngegantiin duit yang lalu aja tuh. Berapa tiap tahun duit kita udah yang terbuang tuh. Zaman dulu-dulu udah berapa kalau mau dijumlah buat tahun baruan yang tidak ada manfaatnya. Berapa? Itu aja udah hilang. Yang ada kalau tahun baruan kita harus ciptain, biar tahun baru Masehi harus diciptain dengan yang baik. Biar judulnya cap babi, yang penting isinya minyak unta. Minyak unta biarin tahun Masehi, tapi dibuat oleh kita sesuatu yang baik. Ratiban, ratib, zikir, enggak usah kita hitung. Ya udah, kita zikir, makan kayak apa, kayak sedekah, agar supaya kalau sampai terjadi kiamat di malam itu kita dalam keadaan berbuat baik. Berbuat baik. Ini muhasabah adalah hal yang sangat penting buat kita bersama. Hal yang sangat penting. Tanpa kita bertaubat, kalau tidak mau kembali sama Allah, mau kemana kita? Tidak ada yang mengerti Tuhan melainkan Nabi. Nabi itu orang yang melek. Kita yang buta dituntun nama Nabi. Cara dekat dengan Tuhan tidak bisa lewat jendela, tapi lewat pintu. Tidak bisa dengan ibadah kayak apapun, biar nyumbang kayak apa aja, bisa ria dan lain sebagainya, tanpa diawali dengan babut taubah. Kita harus taubat kepada Allah. Maka salah satu cara, kita harus muhasabah, kita timbang-timbang, kita koreksi tiap hari sudah berapa. Orang-orang barat itu bikin diary, bikin diare, bikin catatan. Hari ini gua begini, hari ini gua begitu, hari ini gua begini, hari ini gua begitu. Ini ditimbang. Hari ini kerja bagus, nih ibadah. Hari ini begini, harus ditimbang-timbang, ditimbang-timbang, agar supaya kita ini bisa mengukur sudah cukupkah bekal kita kepada Allah atau belum. Ini yang paling penting buat kita. Wis segini saja. Mudah-mudahan ngaji sebaris ini tentang taubat dan menjaga taubat. Ini adalah mendorong kita untuk kemudian kita menata kembali kalbu kita, menanya untuk kemana kita mau lari. Mudah-mudahan Allah kurniai kita taubat dan istiqamah di dalam taubat, dan taubat shadiqah, taubat yang benar-benar kembali sama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum kami tutup doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah. Duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali. Pak Ustaz tadi disampaikan bahwa kalau kita punya hutang tentang sholat kemudian kita melakukan hal yang sunnah, itu belum ada artinya kalau yang hutangnya belum diselesaikan hutangnya. Masalahnya adalah seberapa besar kita bisa tahu hutang-hutang kita tinggalin sholat yang dari awal kita tidak bisa, mungkin kita kesulitan untuk tahu seperti itu. Masalahnya bagaimana caranya untuk kita mengfoto itu istilahnya, mengisi itunya bagaimana sampai berapa lama atau itu gitu. Iya. Jadi kalau sampai kemudian ada orang hajatan
pada waktu hajatan biayanya kurang untuk bayar tenda. Ini tenda kagak mau tahu, harus bayar di depan lagi. Kekurangan dana, dia 5 juta buat tenda. Pinjemlah orang itu kepada tetangganya 5 juta untuk bayar tenda. Dipinjeminlah kemudian 5 juta. Dia punya utang 5 juta. Sesudah beres hajatan, kemudian orang itu datang ke rumah tuan utang, ngasih duit 1.000. Kata dia, "Bapak, ini saya sedekah kepada Bapak." Besok pagi dia datang lagi kepada orang itu, "Bapak, saya sedekah kepada Bapak." Besok pagi dia datang lagi bawa duit 1.000. Dia bilang, "Bapak, saya sedekah sama Bapak." Marah kalau kita sebagai bapaknya. Sebagai kita sebagai tuan utang, pasti jawaban kita, "Udin, lu kagak usah pikirin sedekah kayak orang kaya aja. Utang tuh utang lu, bekas lu hajatan tuh 5 juta tuh bayar. Cicil ke 1.000. Yang bener, jangan ngomong sedekah. Utang mau dikemanain? Utang, kira-kira kalau kita di hidup kita begitu enggak? Apa kita mau sedekah aja deh, utang mau biarin aja? Begitu? Atau kita nyuruh bayar dia? Nyuruh bayar. Begitulah kira-kira Tuhan kepada kita. Utang bayar. Sedekah mau gampang. Orang yang disuruh sedekah segala macam yang diceramai nama kiai-kiai, ceramah bulanan, maulid, itu mau urusan yang sunat, fardu ain. Ini ngaji kayak pagi-pagi begini nih, yang pokok keseharian yang kita lakukan, itu yang diprioritaskan oleh Nabi. Ganjaran tahajud sekian, itu bagi orang yang beres 5 waktunya. Ganjaran puasa sekian, itu yang beres puasanya, itu ada susunannya. Puasalah dong yang penceramah nyampein, tidak salah. Salah yang undang, tidak mesen apa yang harus disampaikan. Apa yang harus disampaikan, dia tidak salah. Dianggap masyarakat itu butuhnya ini, dia agak tahu apa yang dibutuhin, nggak tahu. Karena itu kita harus pesan, harus apa yang harus kita benahi. Jangan sampai sekedar rame seremoni tanpa ada buah dalam setiap kegiatan. Karena itu bagaimana cara mengkodok? Sejujurnya sih kalau kita pahami, biasanya kalau kita punya utang, kita ingat kok. Ingat kalau mau jujur. Contoh aja yang gampang, ada orang ngata-ngatain kita, si Anu tuh jelek dia, si Anu tuh kerjaannya nggak bener, begitu tuh. Biar datang ke masjid, itu nyangkut di hati, nyangkut. Orang ngata-ngatain nama kita begitu tuh, nyangkut. Sampai kepikiran mau tidur aja ingat dia, kurang ajar dia. Dulu kan hajatan gue yang bantu, dia dulu begini. Ingat kita begitu tuh. Jadi kalau itu tuh umumnya kita ingat, yang kita ingat aja dah, yang kita ingat. Jangan kemudian yang kita bayar yang kagak-kagak, yang kita ingat. Kalau kemudian kita punya utang, kalau kagak mau kagak. Jangan disamaratakan kaum muslimin. Ada orang yang belajar dari kecil, udah belajar agama karena dari umur 7 tahun udah dididik, umur 10 tahun udah dididik dia, sehingga dari 10 tahun udah sholat dia. Cukup spare waktu 5 tahun sampai umur 15 balik untuk melatih orang untuk kemudian kebal sehingga dia sholat menjadi kebutuhan. Tidak sedikit orang yang kayak begitu, dan kita tidak boleh samakan. Karena itu kalau terjadi pada diri kita ada kekurangan, ya kita cicil yang kita tahu. Jangan yang tidak tahu kita pikirin, ini bakal pusing sama hidup kita. Yang kita sadar saja, yang kita sadar. Pokoknya kalau menurut saya yakin kok, kalau kita pernah ngambil duit di kantor sekian, tahu dia. Jujur berapa ngambil duitnya Nazarudin ke apa ke yang dirame-rame di TV itu, tahu dia. Walaupun kita kira-kira kita, tapi pribadinya tahu. Kita sadar kok dosa kita berapa banyak apa dikit, tahu kita. Kita jangan terkelabui oleh orang
ama kita, puji-puji luar biasa. Udah rajin ke masjid, jangan kita girang. Yang tahu kekurangan tuh kita. Ini baru rajin juga baru. Kalau ente tahu mah ane jadi mu'alaf nih baru jadi mu'alaf. Kemarin mau aduh hidup saya kagak karu-karuan, mainnya Tegal Rotan, masih jahiliyah dah, masih itu mah tuh mainnya Pondok Serut. Baru sekarang jadi mu'alaf saya, baru jadi mu'alaf, baru kembali sama Allah baru. Nah ini kita tahu, karena itu kita catat, kita ingat saja yang kita harus bayar. Tentu yang kita sadar punya hutang. Kalau kemudian yang kita nggak ingat, ya udahlah. Wa ilaihi turja'ul umur. Serahin aja sama Allah Subhanahu wa taala, serahinlah. Kita nggak usah pakai kira-kira. Nggak usah, masih banyak kerjaan yang penting yang harus kita kerjakan daripada kita mengerjakan perkara yang kira-kira. Bayarnya kapan? Ya terserah. Kapan saja bayar utang mau diterima. Nggak mesti kita utangnya sholat subuh, bayarnya nunggu subuh lagi. Nggak mesti. Utangnya sholat dohor, bayarnya nunggu dohor. Nggak mesti. Itu mau subuh nanti nunggu subuh lagi. Nggak usah. Dohor di asar boleh, di maghrib boleh, di isya boleh, di subuh boleh, di kapan aja. Contoh, ada orang ngutang sama kita pagi, jam 7:30 sekarang nih. Saya udah sejam nih ngajar. Jam 7:30 dia ngutang sama kita. Nggak banyak, 100.000. Dia pengen bayar. Enggak mesti besok jam 7:30 percis, kurang 2 detik ngutangnya. Enggak begitu. Bayar dohor boleh enggak? Boleh. Bayar asar? Boleh. Maghrib? Jam 12 malam bayar utang, boleh enggak? Boleh. Kalau nagih utang mau tahu waktu dong. Nagih utang mau tahu waktu. Kalau bayar utang mau 24 jam kita buka rumah kita, betul enggak? Karena di dalam bayar utang di sana ada taubat. Allah buka jam berapa aja. Dia mau mengqadha, mau bayar utang, silakan. Yang dia tahu, yang kita tahu. Makanya yang pertama itu bukan masalah bayar utangnya. Masalah bayar utang mah gampang. Menurut kami, bayar utang mah gampang. Ngaku punya utang aja dulu, itu namanya taubat. Ngaku punya utang. Lalu gimana kita mau bayar utang? Uang utang aja kagak kita aku, kan kurang ajar banget. Kagak berasa punya utang, padahal utangnya numpuk. Ini kan kurang ajar. Begitu tuh. Yang karena itu taubat itu ngakunya, sadarnya bahwa kita punya hutang. Baru dari sadar itu kita bakal muncul perjanjian. Ini baru satu tahapan untuk menjaga taubat, muhasabah. Masih banyak di bawah. Ada beberapa materi, kalau kita terusin terlalu panjang. Jadi kita kalau kemudian kita sudah sadar bahwa kemudian kita punya utang, ya kan kita paling enggak sama tuan utang kita janji, bang pokoknya begini dah, jangan banyak datang-datang ke rumah, kan gak enak aneh, tagih-tagih melulu. Pokoknya kami janji dah, kami mau bayar, kami bayar. Kira-kira nih buat manusia biar menyederhanakan persoalan. Begitu. Kira-kira sama Allah begitu, ya Allah, saya ini punya utang. Jadi saya janji, ya Allah, janji saya mau bayar utang-utang saya. Mohon ya Allah, yang penting saya jangan dilengsarkan dari dunia dulu dah. Jangan. Pokoknya selama saya ini masih dikasih kau hidup, janji jangan kau ambil dulu dah umur saya sebelum saya ini beres bayar utang sama kau. Ini janji saya, ya Allah. Pokoknya saya janji akan saya bayar utang-utang saya. Karenanya saya mohon jangan kau ambil nyawa saya. Ini strategi gitu namanya bagi orang yang merasa dirinya punya utang. Sehingga andai dia meninggal utangnya masih belum lunas, meninggal kelak di akhirat yang diperiksa udah sedekah apa belum, kagak. Hajinya berapa tahun, berapa kali pergi ke Mekah, kagak.
Enggak ditanya sudah berapa, dia umrohnya kagak, yang diperiksa sholatnya. Tuh begitu. Dalam hadis-hadis yang sahih kata Allah, "Duh, ente ini banyak bolongnya." Kata Allah, itu pertama kali yang diperiksa. Dari itu dulu pintu pertama Tuhan nanya tentang sholat. Kenapa ditanya sholat? Karena semua orang bisa. Kalau tanya zakat, orang miskin lolos. Orang miskin enak jadi orang miskin kalau ditanya zakat dulu. Dia kagak punya harta, enak dia. Kagak sholat, biar miskin harus sholat. Begitu. Yang mampu enak, yang miskin kagak haji. Enggak begitu. Puasa enak, yang sakit. Ini mah kagak sholat. Semua orang yang bakal ditanya itu, ente ini kok banyak bolongnya. Kita jawab, ya Allah, kan dulu saya pada waktu di Maharta ya Allah, kan saya berjanji bahwa saya bayar utang saya, jangan kau ambil dulu. Kenapa kau aneh belum lunas kau ambil? Ini harapan diampuni, harapan diampuni, harapan diampuni, harapan. Ini begitu, janji sama Allah, saya bayar. Cicil saja. Sebetulnya dari berangsur-angsur itu lunas. Kalau kita angsur, kayak orang kredit rumah itu, saya nggak paham. Maharta juga mungkin begitu. Dipotong gaji 15 tahun lunas, nggak berasa. Kenapa? Karena mau dicicil, begitu ya. Begitu enggak? Oh iya begitu ya. Nah kita juga begitu. Wes cicil aja, kali aja kita 15 tahun lagi. Jadi sehingga 15 tahun kalau umpamanya. Tapi kalau kemudian kita yang enggak ingat mau ya, paling 3 tahun yang lalu ya 3 tahun. Paling sehari yang lalu ya sehari. Jangan kemudian kita ngarang-ngarang orang lain suruh sama kita, jangan juga. Jangan juga kita disamain sama orang lain. Karena penyakit orang, utang orang berbeda-beda. Hebatnya Allah tidak sama seperti kawan kita PLN. Kalau 3 bulan dia gak bayar-bayar, kan? Itu begitu. Allah mau kagak. Ada orang tidak mau taubat, ganti tahun 2012, belum benar juga, masih ditunggu sama Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar wa innallaha jalla wa ala la yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail." Allah membuka pintu maafnya lebar-lebar di malam hari agar mereka yang berlumuran maksiat di siang hari kembali masih diterima, ditunggu. Orang Allah buka pintu maafnya lebar-lebar di siang hari agar mereka yang malam-malam berbuat maksiat kembali sama Allah di pagi hari, masih ditunggu kita. Tidak kayak PLN, kagak mau tahu. Allah enggak, kali aja besok dia taubat, kali aja dia besok taubat, kali aja dia besok taubat. Kalau ditunggu kagak ada mah, ya udahlah, meninggal aja. Kagak mau bagaimana? Rambut dari hitam jadi putih kagak mau sadar-sadar. Mobil dari veteran mau masuk ke Jagorawi, lewatin Pasar Rebo, itu lumayan panjang terowongan, maka ditulis sama JLJ, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Anda mau masuk terowongan, nyalakan lampu. Tuhan juga begitu. Tuhan, kalau kita mau masuk terowongan, rambut kita dari hitam jadi putih, ini bersinar, mananya hati-hati, bentar lagi ente mau masuk terowongan. Hati-hati, dibayar saja yang kita tahu, Pak. Jadi jangan kemudian kita mengarang-arang tahu. Udah, kalau yang nggak tahu selain nama Allah, banyakin sholat sunat. Itu aja, banyakin sholat sunat bagi kita yang kita tidak tahu. Yang kita ingat saja dah, yang kita ingat. Yang tahu tentang penyakit kita adalah kita. Ada berapa penyakit di badan kita? Ya kita. Begitu tuh. Itu yang tahu. Biar dikata badan kita sehat, itu kan orang kata. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Sudah ya?
kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu, mengisi hari-hari kita, memanfaatkan waktu, menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan keberkahan dalam segala usaha-usaha kita. Allah luaskan kita rizki buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah capaikan cita-cita kita. Allah angkat derajat kita, derajat keluarga dan anak-anak kita. Makin hari mereka makin mau mengenal Allah dan Rasulnya, makin hari mereka makin pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, makin hari makin kuat keinginannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan yang sempurna untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita diisi dengan hari-hari yang warna-warna yang baik, warna-warna kebaikan, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah dan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. Allahumma fi haqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, barakatil Fatihah, wa bi 'azamatil Fatihah, wa bi hurmatil Fatihah, nas'aluka ya Allah ya man anzal Fatihah an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin alladhi unzilat alaihi suratul Fatihah, wa nas'aluka ya Allah ya kasiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya mubdi'u bila misal wa ya qaiman bila zawal, nas'aluka ya Allah kamalal mutaba'ati li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi jamil aqwali wal af'al, ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal, ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal, ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma qulna min dhullil ma'siyah ila 'izzit ta'ah, wa min dhullil jahli ila 'izzil 'ilm, wa min dhullil faqri ila 'izzil ghina, wa minasy syaqawah ila sa'adah, wa minan kasalah ila nasyata, wa min su'il khatimah ila husnil khatimah, ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Adan Allah wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.